Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tesis. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Sil? Alhamdulillah sehat. Ibu Tesis sehat? Alhamdulillah sehat. Baiklah, di sini Ibu kita akan melakukan coaching, betul Ibu? Ya, betul. Hmm. Nah, di sini saya akan menjadi observer ya, Bu ya. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apakah nanti di saat Ibu coaching itu sudah sesuai menggunakan alur tita atau belum? Dan bagaimana sih nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach. Dan bagaimana nih nanti coach menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu. Jangan lupa ya Bu ya, saat proses nanti Ibu dapat menyesuaikannya dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya, saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu. Boleh Ibu ya? Baik, Bu. Siap. Nah, dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang ingin Ibu Sil kembangkan? Nah, baik Bu, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Ada kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi Bu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci Bu yang disampaikan oleh coach. Oke, dari ketiga kompetensi tadi nih, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Baik Bu, dari ketiganya mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik adalah yang mendengarkan aktif Bu. Karena dengan mendengarkan aktif, saya itu menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau present dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Oke. Kemudian indikator yang bagaimana sih yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Indikator ketercapaiannya gitu. Nah, indikator ketercapaiannya itu saya akan melihat, Bu, apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya, Bu. Dan juga coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depannya apa yang harus akan dilakukannya, Bu. Baik. Mungkin itu aja Bu pertanyaan dari saya sebelum Ibu melakukan coaching dan semoga nanti saat Ibu melakukan coaching, Ibu selalu mengingat ya Bu ya apa yang disampaikan tadi. Dan selamat melakukan coaching ya Bu ya. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Ibu Ar. Sepertinya suara Ibu kurang terdengar jelas. Saya ulangi. Waalaikumsalam Bu Sylvia. Nah, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana juga dengan Bu Sylvia? Alhamdulillah sehat juga. Gini, Bu, katanya Ibu ada yang mau dibicarakan ya? Betul Bu Sylvia. Kira-kira mau bicarakan tentang apa nih? Kita ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Ya, Bu. Nah, ya memang kita ada waktu
15 sampai 20 menit ya Bu ya. Nah, ada ingin yang Ibu sampaikan Bu terhadap pembicaraan kita nantinya? Ada Bu Sylvia. Ini rekan-rekan di sekolah Ibu. Setelah Ibu amati, cara pembelajarannya masih monoton, di mana pembelajarannya masih menggunakan metode secara konvensional, yaitu dengan ceramah. Terkadang membuat siswa menjadi bosan. Nah, dalam pembelajaran ini, Ibu menginginkan pembelajaran yang bervariatif. Tidak memungkiri pada zaman sekarang tuh perkembangan teknologi yang sangat pesat, sehingga kita sebagai guru harus menyesuaikan diri dan adaptif terhadap perubahan zaman pada saat sekarang ini. Baiklah Bu Ar, jadi Ibu ingin menyampaikan materinya yang bervariatif ya. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang kurang lebihnya 15 sampai 20 menit itu, apa yang Ibu harapkan nantinya? Yang saya harapkan ya Bu ya, saya mengetahui cara membantu rekan-rekan nih supaya ada perubahan dalam metode pembelajaran seperti itu Bu. Oh baik, jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi ya Bu ya. Kira-kira perubahan cara penyampaian materinya seperti apa yang Ibu inginkan? Perubahan dalam metode atau model dan media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya dengan metode yang sekarang ini yang sedang marak, seperti aplikasi pembelajaran, ada quizzes, ada word wall yang lainnya yang lebih menarik, di mana penggunaan PowerPoint juga sudah cukup bagus. Seperti itu kira-kira Bu. Nah, jadi intinya ingin menyampaikan materinya lebih bervariatif seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya nih ada kondisi yang idealnya dari level 1 hingga level 10, kira-kira kondisi atau situasi ini berada di level berapa Bu? Kira-kira masih berada di level 5 sih Bu. Karena di sekolah ini masih banyak guru yang masih menggunakan metode ceramah seperti itu. Baik, jadi masih di level 5 ya Bu ya. Untuk saat ini, kira-kira pada saat Ibu Ar ingin adanya perubahan, nanti inginnya ke level berapa nih? Saya menginginkan level 7 Bu, agar lebih baik lagi, mengingat tadinya ibu guru yang masih banyak guru-guru senior di sekolah itu. Iya sih Bu, kadang kan apa ya Bu ya, nggak mau keluar dari zona nyamannya gitu. Jadi Ya. Bu menginginkan kan ke level 7. Nah, untuk mencapai level 7 tersebut, kira-kira Ibu pilih ide kah atau ada rencana kah untuk berbuat sesuatu terhadap rekan-rekan guru Ibu di sekolahnya? Sebenarnya masih ada yang dipikirkan nih. Apa mungkin Ibu akan membuat pendampingan atau mentoring saja kepada rekan-rekan secara bergiliran seperti itu ya Bu. Baik, jadi Ibu Ar ingin berencana mengadakan mentoring ya atau ya pendampingan secara individu gitu. Nah, Ya, adakah strategi lain selain menggunakan mentoring, Bu? mungkin saya akan mengkonsultasikan terlebih dahulu dengan kepala sekolah untuk mengadakan workshop atau pelatihan yang berkaitan dengan media pembelajaran di sekolah. Baik,
Jadi itu kan pilihannya ada 2 nih ya Bu ya, ada yang mau melakukan mentoring atau Ibu berkonsultasi dulu kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan. Nah, di antara kedua tadi yang Ibu sampaikan, kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah Ibu yang mana? Sepertinya yang sekarang ini metode mentoring yang akan lebih tepat digunakan. Mengingat tadi banyak kondisi guru yang sudah senior yang mungkin tidak bisa mengikuti kalau kita lakukan workshop atau juga pelatihan. Karena workshop itu membutuhkan biaya yang lebih banyak, membutuhkan narasumber, kemudian juga waktu yang lebih lama. Baik, jadi intinya Ibu lebih memilih sepertinya dari pembicaraan Ibu tadi metode mentoring ya dibandingkan dengan workshop. Baik untuk metode mentoring ini kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya? Secepatnya Bu Sil, mungkin minggu depan saya akan memulai mentoring kepada rekan-rekan secara bergiliran. Baik, minggu depan Ibu Ar akan berencana melakukan kegiatan mentoring tersebut. Dan adakah nanti yang akan membantu Ibu dalam pelaksanaannya? Mungkin saya akan minta bantuan terhadap guru lain seperti guru-guru yang lebih berpengalaman di bidang IT juga agar pembelajaran dengan menggunakan media yang bervariasi itu lebih menarik lagi buat siswa di sekolah. Oh iya Bu, baik sekali ya Bu ya. Nah, jadi Ibu akan melakukan kolaborasi juga dengan rekan-rekan di sekolah Ibu. Benar Bu Sil, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru yang akan membantu saya melaksanakan mentoring tersebut. Baik, Bu Ar, kita sudah berada nih di akhir sesi perbincangan hari ini yang mungkin saya bisa asumsikan Ibu nggak sabar lagi nih untuk melakukan aksinya dan saya pun juga nggak sabar mendengar cerita-cerita menarik Ibu ke depannya. Nah, apakah Ibu telah berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini? Tapi mudah-mudahan berhasil ya Bu Arya, karena ya kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Tapi sebelumnya kira-kira nih apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Baik Bu Sil, selama pembicaraan kita tadi, saya mendapatkan gambaran ya Bu ya, tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan mengubah proses pembelajaran menjadi bervariasi dengan metode mentoring tadi. Baik, Bu, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya, Bu ya, dan bisa ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi nih. Ya, nanti minggu depan kita ngobrol lagi ya, Bu ya, terkait rencana pelaksanaan Ibu ya tentang aksi yang sudah dilakukan. Nah, Ibu, terima kasih. Saya sampaikan di sini dulu pertemuan kita ya, Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sylvia yang sudah memberikan dialog di dalam kegiatan kita ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Baik Bu Sil. Alhamdulillah nih tadi Bu Sil sudah melakukan coachingnya. Dan coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, saya sempat menanyakan nih tentang indikator ketercapaian ya Bu Sil ya. Indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Sil tadi yaitu apa saja sih yang sudah dilakukan Ibu Sil terhadap indikator yang kita sepakati tadi? Baik Bu, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi,
saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Ya, tadi saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya, Bu. Dan kemudian juga saya sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dan saya juga sudah meminta ini coach untuk mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut seperti itu, Bu. Hmm, menurut saya nih sebagai observer, tadi itu sudah bagus sekali Bu Sil, dalam menjalankan coaching-nya, sudah sesuai dengan alur Tita, di mana Bu Sil sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada koci. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri, seperti itu. Dan, selain itu, eee, dalam melakukan coaching tadi, Bu Sil sudah menerapkan prinsip-prinsip yang, ada pada alur coaching. Selamat ya Bu Sil ya, sebelum kita akhiri nih kegiatan kita hari ini, saya ada pertanyaan satu lagi. Mmm Sejauh ini Ibu ya, tadi kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan lagi? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu, Bu, adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci, sehingga saya dapat menggali Bu informasi lebih mendalam lagi dan dapat mengarahkan si Koci dalam menemukan solusi atau permasalahannya, Bu. Hmm, luar biasa sekali ya Bu Sil ya. Tadi, Bu Sil sudah menerapkan Tirta, itu sudah luar biasa sekali Bu Sil. Di situ sudah terlihat sekali, kalau Bu Sil sudah memberikan pertanyaan berbobot. Karena saya lihat tadi responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai yang diharapkan, dan ini, luar biasa sekali ya Bu Sil ya. Bu Sil pengen lebih menggali lagi. Semoga nanti ke depannya Bu Sil bisa lebih baik lagi. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Bu Sil ya, dengan berbagai pengalaman lagi, kemudian dengan informasi-informasi yang lain lagi, dengan cerita-cerita yang berbeda lagi. Mungkin, pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di situ. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Tesis. Iya, sama-sama Bu Sil.